Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Simamora. Saya seorang mahasiswi STAI Bahariyatul Ulum semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dakwah Islamiyah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sri Hayati Dahmanik MA. Adapun judul dakwah singkat saya yaitu Hijrah. Baiklah teman-temanku, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak asing lagi mendengar yang namanya hijrah. Hijrah merupakan perbuatan yang sangat baik. Hijrah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Dan istilah hijrah ini pada saat sekarang ini merupakan istilah yang sangat populer. Hijrah memiliki dua arti. Yang pertama adalah hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat di mana kita tidak sanggup menampakkan syiar-syiar Islam, di mana kita tidak sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat di mana kita bisa aman, nyaman dan tentram saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan peristiwa penting inilah yang dijadikan standar oleh Khalifah Umar bin Khattab saat penetapan kalender Hijriah dan penanggalan Hijriah bersama sahabat-sahabat Nabi lainnya. Dan yang kedua yaitu hijrah menurut maknawiyah, yaitu hijrah dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudassir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruzza fahjur. Dan hendaklah kalian meninggalkan perkara-perkara keji, perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara perbuatan bid'ah, agama-agama nenek moyang, dan kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan. Rasulullah berkata, kalaulah seseorang itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalaulah seseorang itu karena kepentingan dunia dan wanita, maka itu pula lah yang akan ia dapatkan. Teman-temanku yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Mari sama-sama kita bulatkan tekad kita untuk hijrah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin teman-temanku bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 4 cara yang insya Allah bisa kita terapkan dan membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala saat berhijrah. Yang pertama, niat. Kita harus memperbaiki niat kita di saat kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah niat kita hanya karena kepentingan dunia, sungguh tiada gunanya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatmu. Dan yang kedua, memperbaiki lingkungan. Kita harus memperbaiki lingkungan kita. Kalaulah lingkungan kita sudah baik, insya Allah itu bisa membuat kita istiqamah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melakukan kesalahan, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang saleh dan salehah yang akan mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yaitu kita harus memperbaiki keimanan kita. Kita harus memperbaiki keagamaan kita, tauhid kita, ilmu kita.
Dengan memperbanyak ilmu, maka kehidupan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kalaulah keimanan kita sudah benar, maka kita akan mantap untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berkata, Allah akan menggantikan segala sesuatunya ke jalan yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, yaitu doa. Kita harus memperbanyak doa karena kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanpa Allah sungguh makhluk yang lemah. Kita membutuhkan doa agar Allah selalu memberikan kita istiqamah di jalannya. Sebagaimana yang diajarkan Nabi, wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Teman-temanku yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan 4 cara ini menjadikan kita bisa istiqamah dan kembali hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Jikalau tadi ada perkataan saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Jikalau tadi perkataan saya yang baik-baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.